Avrams TV. Ya, yang belum subscribe channel Avrams TV, ayo buruan di subscribe dulu ya, untuk memotivasi kami terus agar terus berkarya di bidang dunia pendidikan dengan memberikan pembelajaran online. Ya, berhubung situasi sekarang sedang COVID-19 di mana kita diharuskan di rumah aja. Jadi kita melakukan pembelajaran via online. Untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas mengenai perekonomian masyarakat Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materi kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia ya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Dari sumber daya alam yang beragam tersebut terciptalah pula kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam. Nah, kira-kira apa aja sih? Yuk, yang pertama langsung saja. Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia itu di bidang pertanian dan perkebunan. Ya, pertanian dan perkebunan itu paling banyak dijumpai di negara agraris seperti Indonesia. Apa sih negara agraris? Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian seperti Indonesia contohnya. Dari pertanian dan perkebunan, apa sih yang bisa dimanfaatkan? Seperti kita tahu bahwa pertanian bisa menghasilkan tanaman-tanaman dibudidayakan, tanamannya seperti padi, seperti sayur-sayuran, teh, buah-buahan ya. Jadi semua tanaman tersebut dibudidayakan sehingga bisa menghasilkan suatu nilai ekonomi yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada di bidang peternakan, di mana yaitu usaha pengelolaan hewan-hewan ternak untuk dibudidayakan dan diolah, dimanfaatkan secara langsung. Misalkan untuk peternakan itu ada contohnya bebek, ayam, sapi, kambing ya, dimana hewan-hewan ternak tersebut bisa dimanfaatkan secara langsung dagingnya, ada yang dimanfaatkan telurnya, ada yang dimanfaatkan kulitnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setelah peternakan apa lagi? Ya, ada namanya perikanan. Untuk bagian perikanan ini itu terbagi menjadi dua ya, ada perikanan darat dan perikanan laut. Untuk usaha perikanan itu adalah usaha di mana pengelolaan hewan-hewan air, hewan-hewan perairan yang dibudidayakan dan dimanfaatkan hasilnya. Contoh untuk perikanan darat, ada perikanan air tawar ya, di mana hewan-hewan yang dimanfaatkan seperti ikan lele, kemudian ikan mujair ya, di mana bisa diternak, dibudidayakan, akhirnya dapat menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kemudian untuk perairan air payau, bisa budidaya cumi dan udang, di mana bisa dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi namanya perikanan laut, di mana ini adalah suatu pengelolaan, penangkapan atau pembudidayaan hewan-hewan laut seperti ikan tuna, ikan kerapu ya, yang dimana nelayan menangkapnya kemudian dijual kembali ke konsumen-konsumen Indonesia. Kemudian setelah perikanan ada lagi namanya bagian pertambangan yang keempat ini. Nah, untuk pertambangan ini adalah suatu usaha pengelolaan barang-barang tambang hasil bumi Indonesia. Ya, jadi hasil bumi Indonesia itu diambil kemudian dimanfaatkan untuk menjadi nilai ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pertambangan terbagi menjadi tiga. Dia ada pertambangan mineral logam. Ya, mineral logam itu di mana benda-benda yang dihasilkan tuh dapat menghantarkan arus listrik atau dapat menghantarkan panas seperti aluminium, emas, perak dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut bisa kita produksi kembali agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, seperti emas bisa dijadikan perhiasan, kemudian aluminium bisa dijadikan peralatan rumah tangga dan alat-alat elektronik. Nah, selain mineral logam ada juga namanya mineral non logam. Untuk mineral non logam ini adalah benda-benda yang biasanya tidak bisa menghantarkan panas ataupun arus listrik, seperti kapur baru, seperti pasir, semen, di mana bahan-bahan tambang tersebut bisa berguna untuk proses dalam pembuatan bangunan ya, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga ada bagian sumber energi, barang tambang sumber energi, di mana barang tambang yang didapatkan itu berguna untuk sumber energi bagi kendaraan seperti minyak bumi, batu bara ya, batu bara di mana mesin kereta api pada zaman-zaman dulu ya masih sering menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, dan sekarang pun kita masih menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar minyak kendaraan bermotor.
Kemudian yang kelima ada bagian perhutanan. Nah, perhutanan ini adalah di mana pengelolaan sumber daya hutan untuk diolah dan dimanfaatkan agar bisa menjadi nilai ekonomi masyarakat Indonesia. Contohnya apa yang di hutan? Contohnya seperti karet, kemudian rotan, pohon jati, di mana hasil-hasil hutan tersebut dapat dimanfaatkan. Misalkan karet ya bisa dimanfaatkan menjadi getah, kemudian kayu-kayu jati dan rotan bisa dimanfaatkan untuk sebagai alat-alat kebutuhan manusia seperti kursi, seperti meja ya, yang sangat berguna untuk kegiatan masyarakat Indonesia. Oke, baik, jadi intinya ada 5 jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama tadi ada di bagian pertanian dan perkebunan, yang kedua ada bagian peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, dan yang kelima adalah bagian perhutanan. Ya, kelima ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik, sepertinya untuk pertemuan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya ya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-temannya mengenai video ini agar lebih bermanfaat tentunya. Saya harap anak-anak didik sekalian dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.